berlabuh. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali ya kita sama-sama berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan pujikan matahari bersinar terang. Ya, pada pagi hari kita bisa melihat matahari bersinar, burung-burung, ya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita akan pujikan sama-sama matahari bersinar terang, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Burung bersinar terang, burung berkicau dan senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, bagaimana kalian? Sudah lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan? Nah, pasti lebih semangat lagi. Pada pagi hari ini kita akan memujikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Jalan yang apa? Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kalian memilih jalan yang mana? Ya, kita akan sama-sama pujikan lagu ini bersama ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kalian pilih jalan yang mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Jalan yang lebar kelihatannya enak ya, luas. Jalan yang sempit gimana? Aduh, gimana nih sempit? Maksudnya apa? Nah, kita kalau mengikut Tuhan juga butuh perjuangan ya. Kalian harus apa? Harus rajin berdoa, rajin bangun pagi untuk ikuti ibadah sekolah minggu. Itu bukan suatu hal yang mudah ya, seperti jalan. Itu suatu jalan yang sempit, harus butuh perjuangan ya. Yang harusnya libur hari Minggu, kalian tetap harus bangun pagi untuk ikuti ibadah. Tapi Tuhan
senang kalau kita apa? Kalau kita rajin beribadah, Tuhan akan berkati kita. Sekarang kita akan pujikan lagu selanjutnya ya. Kita akan mendengarkan kalau Tuhan memanggil nama kita gimana. Nah, kita akan pujikan sama-sama. Dengar, Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah memanggil kita jawab apa? Kita jawab, ya Tuhan, saya siap. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kalian siap atau tidak mendengarkan firman Tuhan? Jawab, ya. Kita siap ya. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Lost Yoel di Sekolah Minggu Nazaret Kids hari ini. Tadi kalian sudah bersama-sama dengan Lost Wibi memuji nama Tuhan bersama. Kiranya pujian yang dinyanyikan tadi boleh jadi berkat buat teman-teman semua ya. Oh ya teman-teman, Lost Yoel tak lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Wah, ini masih nuansa-nuansa merah gitu ya. Dan pada hari ini juga gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-94. Yeay. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi gereja kita, teman-teman. Nah, kali ini Lost Yoel ajak kalian untuk belajar firman Tuhan bersama ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing lewat tayangan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau telah menyertai kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk pembelajaran kami akan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau bersama-sama membahas tentang apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Alias, kalau disingkat apa jadi apa? Jujur. Wah, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu jujur, teman-teman. Apa? Perlu jujur, berkata apa adanya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, Lese mau tampilkan sebuah cerita pendek ya. Kiranya lewat cerita ini teman-teman bisa mengambil pelajaran penting sebagai anak Tuhan, kita harus ngapain ya. Oke teman-teman, yuk kita saksikan bersama-sama. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi.
dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Aku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Ya, teman-teman semua. Tadi dikisahkan ada seorang anak ya, bernama siapa? Caleb. Si Caleb ini adalah seorang anak dari keluarga Kristen. Suatu ketika dia memecahkan vas bunga. Ketika sang ayah tanya pada Caleb, nggak ada apa-apa kok. Padahal dia sedang memecahkan vas bunga, bukan? Nah, kemudian ketika ditanya sama papanya, diajarin, kamu mau jadi pengikut siapa? Pengikut Yesus atau pengikut setan? Seperti Yesus dong. Nah, kalau seperti Yesus harus berbuat jujur, berkata apa adanya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan belajar firman Tuhan hari ini lewat satu tokoh di dalam Perjanjian Lama. Depannya ini. Nah, depannya ini ya. Ini ya. Apa ya? Kira-kira siapa, teman-teman? Siapa tokoh Perjanjian Lama yang depannya Y? Wah, siapa kira-kira? Nah, siapa? Yonatan? Bukan Yonatan. Siapa? Yunus? Oh, bukan. Kita hari ini tidak cerita tentang Yunus nih. Ayo, siapa? Ada yang bisa tebak nggak? Nah, mungkin kalian ada yang sudah menjawab dengan betul ya. Betul sekali. Yeremia. Sebab itu teman-teman, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan lebih dulu ya. Ya, teman-teman sekalian, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 nih. Coba kita baca sama-sama ya. Yeremia 17 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, lo semua tampilkan dulu. Nah, ini adalah Nabi Yeremia. Siapa yang tahu Nabi Yeremia? Wah, saya harapkan teman-teman semua tahu ya siapa Nabi Yeremia ya. Nah, tapi yang belum tahu, lo semua kasih tahu nih. Siapakah Yeremia, teman-teman? Ketika lo mempelajari bagian ini, teman-teman, jadi sebelum lo sebut cerita pada kalian, lo membaca dulu nih ya. Jadi Yeremia itu adalah seorang nabi yang melayani Tuhan saat masa pembuangan di Babel. Wah, jadi pada waktu itu pelayanan Nabi Yeremia tidaklah mudah, teman-teman. Karena pada waktu itu bangsa Israel berada di pembuangan. Jadi Nabi Yeremia ini ketemunya dengan apa? Penderitaan. Terus kemudian dia melihat bangsa Israel disiksa dan lain sebagainya. Tidak gampang, teman-teman, pelayanan Nabi Yeremia saat itu. Apalagi, teman-teman, ketika Nabi Yeremia ini dipilih sama Tuhan, usianya ada berapa itu? Usianya 18 tahun. Wow, ini kalau menjadi seorang pemimpin, usia 18 tahun itu adalah usia yang muda. Karena usianya muda, teman-teman, Yeremia ini harus berhadapan dengan para tua-tua Israel yang rambutnya sudah putih, begitu ya. Nah, Yeremia harus menghadapi itu. Yeremia harus menyampaikan nubuatannya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Entah apa yang dikatakan Tuhan itu baik, ya, memberkati bangsa Israel, atau menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu apa? Sering berbuat dosa. Nabi Yeremia harus mengatakan apa adanya.
Nggak boleh nih Nabi Yeremia itu berbohong, teman-teman. Nggak boleh. Wah, walaupun Nabi Yeremia ini masih muda, teman-teman, Yeremia ini tahu, teman-teman, bahwa dia nanti akan menghadapi tantangan yang berat. Karena harus menghadapi para tua-tua Israel, gitu ya. Para orang-orang yang sudah usianya itu di atasnya Nabi Yeremia. Tetapi pada waktu itu, Nabi Yeremia itu percaya, teman-teman. Walaupun dia harus menghadapi para tua-tua Israel yang usianya jauh lebih tua daripada Nabi Yeremia, Nabi Yeremia ini percaya bahwa Tuhan akan memampukan dan menolong Nabi Yeremia. Jadi, walaupun dia masih muda, dia tetap berani menyuarakan kebenaran. Nabi Yeremia tetap berani menyuarakan apa? Firman Tuhan. Walaupun firman itu mungkin sulit sekali diterima oleh bangsa Israel saat itu. Tapi Nabi Yeremia mengatakan apa adanya. Mengatakan sebenarnya, teman-teman. Nah, ini ya, Nabi Yeremia ketika dia menjalankan tugas dari tahun ke tahun, gitu ya, semakin dia usianya bertambah, semakin dia kemudian tumbuh kumis, gitu, semakin dia dewasa, Nabi Yeremia ini terus menjadi nabi yang selalu belajar, teman-teman. Belajar mengatakan yang benar. Wah, keren banget kan Nabi Yeremia kan? Dia belajar terus-menerus mengatakan apa yang sebenarnya. Ketika Tuhan ngomong begini untuk dikatakan kepada bangsa Israel, gitu ya, Nabi Yeremia selalu ngomong apa adanya, tidak pernah ditambah-tambah, tidak pernah diputar-balikkan, ataupun bangsa Israel dibohongi. Wah, Nabi Yeremia tidak melakukan itu, teman-teman. Karena Nabi Yeremia percaya bahwa apa yang dikatakannya itu harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Wah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita belajar tentang Nabi Yeremia, kita belajar apa sih sebetulnya? Walaupun Nabi Yeremia ini masih muda, kita belajar untuk apa? Jangan berkata bohong. Wah. Oke ya, karena ada pujiannya ya teman-teman ya. Tahu nggak? Pujiannya kan begini. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong, ya. Jadi anak Tuhan tidak boleh bohong, seperti Nabi Yeremia, kawan-kawan. Jadi nggak boleh berkata bohong. Terus bagaimana loh si Yoel? Kalau kita nggak boleh berkata bohong, karena Tuhan mau kita berkata sebenarnya, berkata apa adanya, berkata jujur, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, ataupun diputar-balikkan. Misalkan ditanya sama papa mama, ayo Pascal sudah belajar? Padahal Pascal belum belajar, bilang apa sudah. Nah, itu enggak boleh, ya kan? Kemudian tanya lagi, ayo Michael, ayo kerjain PR-nya. Michael belum kerjain, sudah bilang apa sudah. Nah, itu enggak boleh ya. Jadi anak Tuhan itu harus berkata apa adanya. Contoh lagi misalkan, Abigail sudah makan. Padahal Abigail sudah, tapi bilangnya apa? Belum. Nah, itu enggak boleh ya. Jadi harus belajar berkata apa adanya. Kalau sudah makan, ya bilang sudah makan. Kalau belum, ya bilang apa? Belum. Nah, kita belajar dari hal-hal yang sederhana, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Jadi gampang kan firman Tuhan hari ini? Kita belajar berkata sebenarnya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kata firman Tuhan apa? Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Los Yoel pada hari ini juga mengajak kalian ya untuk membuat sesuatu nih. Ya, kita buat sesuatu ya. Ting. Ah, ini ya. Kita bikin apa, teman-teman? Nah, di sini sudah ada gambar ya. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan aktivitas ataupun yang belum,
karena mungkin masih ada di gereja ataupun paketnya Losiel belum nyampe pada kalian begitu. Teman-teman bisa bikin aja sendiri, gampang kok. Jadi teman-teman bikin wajah seperti contoh di pojokan situ. Nah, kemudian kasih beda warna. Kalau Losiel kasih kirim itu apa? Itu warna pink. Itu bentuklah lidah. Lidah ya, gitu ya, lidah ya. Nah, lidahnya ditempel di mulutnya itu. Ya, ditempel di mulutnya itu, kemudian tulisin. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Oke. Gampang kan? Wah, supaya apa? Firman Tuhan hari ini nancep di pikiran teman-teman. Teman-teman juga melakukan sesuatu. Bahwa kalian hari ini belajar berkata apa adanya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Oke ya, mudah sekali bukan? Nah, saya harapkan kalian mengerjakannya ya. Kemudian minta papa mama memfoto kalian supaya Losiel tahu nih siapa yang rajin ngikuti sekolah minggu, siapa yang kirim aktivitas. Nanti semuanya akan dinilai sama lose-lose yang akan menilai kalian ya. Oke teman-teman semua. Nah, saya harapkan kita semua semangat ya. Semangat untuk mengerjakan. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami belajar untuk seperti Nabi Yeremia. Walaupun dia usianya masih belia, masih muda, tapi Nabi Yeremia mampu untuk berkata apa adanya. Walaupun kepada orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa daripadanya. Tuhan, tolong kami semua anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan hari ini. Supaya kami semua juga belajar untuk berkata apa adanya. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Tuhan tolong anak-anak-Mu, supaya kami semua bisa belajar untuk berkata yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oh ya teman-teman sekalian, ada satu pengumuman yang Losiel mau sampaikan kepada kalian. Yaitu adalah minggu depan, kita mau mengadakan Zoom class lagi nih. Seperti biasa, di minggu yang ketiga, kalau minggunya itu sebulan ada 4, kita pakai minggu yang ketiga untuk kita Zoom class. Tapi kalau minggunya itu ada 5, kita pakai minggu yang keempat untuk kita mengadakan Zoom class, teman-teman. Jadi minggu depan, kita akan mengadakan Zoom class bersama-sama. Yeay ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kasih tahu teman-teman yang lain yang mungkin kelewatan informasi ini supaya mereka semua bisa join, bisa gabung. Di minggu depan kita ada Zoom class. Mungkin jamnya akan jam yang sama 10.30 ya. Kiranya teman-teman semua bisa join. Nanti Lose akan biarkan untuk password dan link Zoom-nya. Oke ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah Nazaret Kids Zoom Class. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut beribadah dengan Lose Wiwi. Let's go. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jangan lupa firman Tuhannya diingat-ingat ya. Untuk kita apa? Untuk kita lakukan firman Tuhannya. Ya, jangan hanya didengarkan lalu lupa. Ya, ingat kita harus senantiasa apa? Senantiasa rajin untuk apa? Untuk selalu ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, kita akan sama-sama pujikan Yesus berpesan. Apa ya pesan Yesus kepada kita? Mari kita dengarkan baik-baik ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitar
dalam dunia ini bersinarlah. Nah, Yesus berpesan supaya apa? Supaya kita dapat menjadi lilin dalam kegelapan. Nah, supaya kita juga jadi apa? Pembawa-pembawa berita firman Tuhan ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan lupa adik-adik, kalian juga bisa membawakan persembahan kalian di bawah ini ya. Atau kalian juga bisa simpan dulu persembahan kalian. Pada saat kita bersama-sama pergi ke gereja, kita dapat bawa uang persembahan itu untuk kita berikan. Ya, jangan lupa juga kerjakan aktivitas pada hari ini ya. Kerjakan dengan baik. Jangan lupa untuk diupload, dikumpulkan. Ya, langsung tunggu aktivitas kalian. Sampai jumpa. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau untuk bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami juga yang lagi malas. Tuhan, tolong ingatkan supaya kami pun dapat bersama-sama beribadah. Yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Berikan kesehatan yang baik untuk setiap kami. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jangan lupa ya, kalian kumpulkan aktivitasnya. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Ya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi
kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari